Lihatlah tikus jambul Afrika yang lucu ini. Au, imutnya. Nah, jangan tertipu, tikus ini punya senjata yaitu racun. Bahkan satu-satunya hewan pengerat beracun yang diketahui di dunia adalah tikus berjambul ini. Ketika merasa terpojok, tikus ini menggembungkan bulunya dan memamerkan garis-garis hitam putih. Tepat di tengah-tengahnya ada sekumpulan bulu-bulu khusus berwarna coklat dengan tekstur mirip sarang lebah. Bulu-bulu ini bukan hanya hiasan, melainkan mengandung racun yang sangat kuat hingga bisa melumpuhkan gajah. Tikus-tikus ini menggunakannya sebagai pelindung kimia untuk menghalau predator seperti hiena atau anjing liar. Afrika Timur sudah tahu tentang racun tikus jambul selama berabad-abad. Pada tahun 2011, para peneliti menemukan bahwa tikus mendapat racun dari pohon tertentu. Hanya satu tikus jambul di penangkaran yang tertangkap basah melakukan ritual racun ini, dan beberapa menduga itu mungkin terjadi sekali saja. Tapi para peneliti terus mengamati. Tim peneliti memiliki 25 ekor tikus. Mereka merekam tikus-tikus di laboratorium dan membuktikan itu tidak hanya terjadi sekali. Meski kita tahu mereka tangguh, tikus-tikus ini rupanya memiliki sisi lembut. Beberapa dari mereka memilih monogami dan bahkan berbagi tugas mengasuh anak. Monogami jarang terjadi di dunia hewan, tapi tikus-tikus ini melakukannya. Ini cukup menarik. Para peneliti mengatakan mereka perlu melakukan lebih banyak penelitian untuk mengkonfirmasi nilai-nilai keluarga hewan pengerat ini. Satwa berikutnya dalam daftar adalah Slow Loris atau kukang. Makhluk ini tampak sangat lucu dengan ukurannya yang kecil dan matanya yang besar. Tapi hewan ini bukan untuk dipeluk, bahkan mereka adalah satu-satunya primata berbisa di planet ini. Mereka hidup di hutan hujan Asia Selatan dan Tenggara. Kamu mungkin bertanya-tanya kenapa kukang disebut Slow Loris? Ketika para penjelajah pertama kali bertemu kukang pada abad ke-18, mereka mengira kukang ini sama lambatnya dengan sloth atau kungkang. Mereka memang suka diam selama berjam-jam dan bergerak lambat, tapi jangan tertipu ya, mereka bisa bergegas saat diperlukan. Kalau kamu memperhatikan lebih dekat, kamu akan lihat bagian menonjol dan botak di lengan atas bagian dalam. Itu adalah kelenjar brachialis yang mengeluarkan minyak super bau. Saat mereka terancam, kukang akan menjilati kelenjar tersebut untuk mencampur air liur dan minyaknya agar tercipta larutan berbisa. Ketika menggigit hewan lain, racun ini akan masuk ke aliran darah musuhnya. Gigitannya cukup mengerikan, bisa mematikan bagi hewan dan serangga kecil dan menyebabkan masalah serius, bahkan pada manusia. Dalam sekejap, mata besar itu tidak lagi terlihat polos kan? Di dunia kukang, para jantan bertarung untuk memperebutkan betina, para betina bertarung untuk melindungi anak-anaknya, dan semua berjuang untuk mempertahankan wilayahnya. Racun kukang juga berguna dalam pertarungan ini. Di sini para ibu menggunakan bisa dengan cerdik. Sebelum pergi mencari makanan, mereka menjilati kelenjar brachialis dan melumuri bayi mereka. Ini memindahkan racun ke bulu si kecil yang berfungsi sebagai tanda peringatan bagi calon pemangsa. Hewan berikutnya adalah kucing pasir. Miau. Spesies kucing ini hidup di gurun, tidak seperti kucing lainnya. Mereka menyebut lingkungan gurun yang keras sebagai rumah. Pertama, mereka memiliki alas kaki terbaik untuk medan gurun, bulu tebal di kaki, bahkan di antara jari-jari kaki mereka. Mereka juga memiliki insulasi bawaan untuk menghadapi perubahan suhu yang drastis dari 51 derajat Celcius di siang hari menjadi minus 0,5 derajat Celcius di malam hari. Mereka bahkan memiliki bulu musim dingin dengan panjang hingga 5 cm. Kucing pasir mampu bertahan berminggu-minggu tanpa minum setetes air. Mereka mendapatkan cairan yang dibutuhkan dari mangsa yang mereka makan. Saat berburu, kucing pasir yang terlihat lucu ini menggunakan insting predatornya, jadi lupakan penampilan menggemaskannya ya. Mereka sangat ganas. Mereka juga nggak pilih-pilih makanan dan mau memangsa hewan pengerat kecil, burung, atau serangga. Oh ya, mereka bahkan memangsa ular berbisa loh. Ditambah lagi jika hasil perburuannya berlimpah, mereka akan menyembunyikan makanan ekstra itu di pasir untuk camilan tengah malam. Senjata rahasia mereka adalah pendengaran yang sangat sensitif. Mereka tidak meninggalkan jejak kaki dan tidak mengeluarkan suara saat mendekati mangsanya. Perkenalkan siput kerucut, siput laut yang berbisa. Pola warna-warni menghiasi permukaan cangkangnya. Mereka bukan hanya terlihat keren, tapi juga memiliki racun yang berbahaya.
Berbekal gigi radula yang telah dimodifikasi dan kelenjar bisa, siput kerucut adalah pemburu terampil di laut. Mereka menggunakan gigi mirip tombak ini untuk melancarkan serangan berbisa pada mangsanya dan melumpuhkannya sebelum dimakan. Bicara soal bisa, racun siput kerucut mirip koktail. Bisa ini mengandung beragam racun dengan efek yang berbeda-beda. Bisa dari siput kerucut berukuran besar tidak hanya berbahaya, tapi bahkan berakibat fatal bagi manusia. Meski begitu, bisa mereka juga membantu manusia yang mengalami masalah medis tertentu. Hewan kelima yang lucu tapi berbahaya adalah kaki seribu. Hewan ini memiliki 2 pasang kaki bersendi pada sebagian besar segmen tubuhnya. Masing-masing segmen berkaki ganda itu terdiri dari 2 segmen tunggal yang bergabung. Bayangkan sebuah kru dengan tubuh silinder memanjang atau pipih biasanya memiliki lebih dari 20 segmen. Tapi kaki seribu pil berbeda dari yang lain, tubuhnya memungkinkan mereka bergulung seperti bola. Pada tahun 2021 ditemukan spesies baru yang memiliki lebih dari 1.300 kaki. Jika menyelami dunia kaki seribu, kamu akan menemukan sekitar 12.000 spesies yang berbeda. Kebanyakan dari mereka umumnya tidak berbahaya bagi manusia, tapi hati-hati deh, beberapa mungkin mengintai di rumah atau kebunmu. Hewan keenam adalah pitohui kepala hitam. Ini adalah burung yang ditemukan di Papua Nugini. Burung ini salah satu dari sedikit burung beracun yang diketahui dengan racun di kulit, bulu, dan jaringannya. Racun tersebut berasal dari makanannya dan berfungsi sebagai pertahanan terhadap predator dan parasit. Menariknya, kemiripannya dengan pitohuis beracun lainnya merupakan contoh evolusi konvergen di mana spesies yang tidak berkerabat mengembangkan sifat-sifat yang sama karena tekanan lingkungan yang serupa. Dalam kasus ini, pitohuis beracun yang berbeda secara mandiri mengembangkan karakteristik yang sama sebagai bentuk perlindungan. Pitohuis kepala hitam juga memiliki mimikri mullerian. Ini adalah fenomena di mana spesies berbahaya atau beracun berevolusi menyerupai satu sama lain. Sederhananya, ini seperti kelompok jahat yang berpakaian serupa agar semua tahu mereka harus dihindari. Selain itu, spesies yang tidak beracun meniru penampilan pitohui kepala hitam dalam fenomena yang dikenal sebagai mimicry baits. Ini terjadi ketika spesies yang tidak atau kurang berbahaya berevolusi menyerupai spesies yang lebih berbahaya atau beracun untuk mendapat perlindungan dari predator. Dalam kasus ini, burung lain meniru penampilan pitohui kepala hitam meskipun tidak memiliki pertahanan racun yang sama. Bisa dibilang burung jinak mengenakan kostum burung beracun untuk menghalau potensi ancaman. Platypus terlihat mengemaskan dengan bulu tebal dan paruhnya yang seperti bebek, tapi jangan bermain-main dengan mereka terutama di akhir musim dingin ketika platypus jantan menjadi sedikit beringas. Mereka bertarung untuk memperebutkan betina dan menggunakan taji ganas di kaki mereka untuk menyuntikkan racun dalam perkelahian. Pada tahun 1801, seorang ahli biologi mengira taji tersebut digunakan untuk mengendalikan betina saat kawin, tapi dia salah. Makhluk ini lebih tertarik berburu larva serangga dibanding percintaan. Tapi ceritanya berbeda di akhir musim dingin. Para pejantan berkelahi, menyuntikkan racun, yang kalah akan lumpuh. Ada beberapa kasus hewan ini juga menyerang manusia. Untungnya tidak ada yang berakibat fatal. Jika taji platypus menusukmu, bahkan morfin pun tidak akan meringankan efeknya. Dokter mungkin perlu mencabut taji dari lukamu secara manual. Aduh! Waspada juga terhadap ikan buntal ya. Mereka memang lucu, tapi juga hewan vertebrata paling beracun kedua di dunia. Hati, mata, dan terkadang kulitnya mengandung tetrodotoksin. Ini adalah zat yang membuat rasanya menjadi tidak enak dan bisa mematikan bagi ikan. Zat ini menjadi ancaman serius bagi kita karena mencapai 1.200 kali lebih beracun daripada sianida. Seekor ikan buntal memiliki racun yang cukup untuk membunuh 30 orang dewasa dan penawarnya masih belum ditemukan. Terlepas dari bahaya ini, beberapa orang di Jepang menganggap daging ikan buntal sebagai makanan lezat yang disebut fugu. Koki yang terlatih sangat menyadari bahwa satu langkah yang salah dapat mengakibatkan skenario terburuk bagi pelanggan. Itulah kenapa tidak sembarang koki diizinkan untuk menyiapkan hidangan ini.